Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotniwati Saragi. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh demokrasi dari Perjanjian Lama dan satu tokoh demokrasi dari Perjanjian Baru. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Tokoh demokrasi yang saya ambil dari Perjanjian Lama yaitu tentang kepemimpinan Ezra. Ezra memimpin pergerakan rohani. Tertulis dalam Ezra bindu 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Pada zaman Ezra, bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah melewati pembuangan di Babel. Gelombang pertama sekitar tahun 538 sebelum Masehi dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun kembali bait Allah yang telah rata dengan tanah. Pembangunan dimulai sekitar tahun 536 sebelum Masehi, tetapi mengalami hambatan dari luar sehingga sempat terhenti selama 16 tahun sampai akhirnya selesai tahun 515 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini, Israel hidup berasimilasi dengan bangsa sekitar, sehingga melupakan Tuhan kembali. Dalam tahun-tahun inilah Ezra kembali ke Yerusalem dengan memimpin orang Israel. Bagaimana cara Ezra mengembalikan kondisi Israel? Kepemimpinan seperti apa yang dapat kita pelajari dari Ezra? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kitab Ezra ini, yaitu pemimpin yang menyadari panggilan Tuhan dan realita umat sehingga dapat memfokuskan diri. Fokus adalah kekuatan Ezra dalam menjalankan tugas dan panggilannya sebagai pemimpin umat di tengah kondisi keterpurukan secara rohani. Hal ini muncul dalam Ezra 7 ayat 10, dengan kalimat tekad untuk memusatkan atau memfokuskan hatinya untuk mempelajari firman. Hal ini sangat menarik, karena Alkitab mencatat di Ezra 7 ayat 6, bahwa dia adalah seseorang yang sudah mahir dan ahli Alkitab. Tetapi dia tetap memusatkan atau memfokuskan hatinya untuk terus mempelajari hukum-hukum Allah. Yang kedua, pemimpin yang merindukan umat Allah berubah sehingga misi Allah digenapi. Segala tekad atau fokus untuk meneliti hukum Allah itu dilakukan Ezra agar umat Allah kembali mengalami restorasi rohani, sehingga mereka dapat berlaku sebagaimana mestinya sebuah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ezra merindukan umat Israel kembali mempercayai firman Allah sebagai kebenaran yang kokoh dan dapat dipercaya. Bahkan di saat susah dan cenderung mustahil untuk mengubah situasinya menjadi lebih baik. Beban ini terus bergelora di hati Ezra. Buktinya, pada saat tembok Yerusalem selesai di zaman Nehemia, seperti tertulis dalam Nehemia 8, kita menyaksikan bagaimana Ezra dengan setia melatih pemimpin dan umat untuk berinteraksi dengan firman Tuhan dan mempercayainya. Jadi saudara-saudariku, dari kepemimpinan Ezra ini, kiranya kita terus mengerjakan peran kepemimpinan untuk merestorasi umat sehingga perbuatan besar Allah diberitakan dan kemuliaan Allah dinyatakan kepada seluruh bangsa. Demokrasi dalam Perjanjian Baru yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demokrasi ini saya ambil dari Markus bindu 5 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan adalah suatu peristiwa mukjizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Cerita ini terjadi setelah Yesus Kristus mendarat kembali di Kapernaum sesudah berlayar menyeberangi Danau Tiberias dari daerah orang Gerasa, di mana ia membuat mukjizat mengusir roh jahat. Saat tiba dan memanggil Matius untuk menjadi muridnya serta bersoal jawab dengan orang-orang Farisi, Yairus, seorang pemimpin rumah ibadah di Kapernaum, menemui Yesus, memohon agar ia mau menyembuhkan putrinya yang berusia 12 tahun yang sedang sakit berat menjelang kematian. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, terjadilah mukjizat penyembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Dalam Markus bindu 5 ayat 25 sampai dengan 34, demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian penjelasan tentang tokoh demokrasi dari Perjanjian Lama dan tokoh demokrasi dari Perjanjian Baru. Sekian dan terima kasih. Shalom.